Lagi cari bone conduction headphone untuk dengerin musik pada saat lari atau berbagai kegiatan olahraga outdoor? Saat ini yang lagi affordable banget harganya itu ada Shokz Open Move dan juga ada On Point Iron Open Ear. Tapi kira-kira gimana ya kualitas dan fitur-fiturnya? Oke, langsung aja kita ngomongin secara desain, tepatnya itu di bagian frame, bagian yang melingkari bagian belakang dari kepala lu. Nah, ini secara besaran sih ini mirip ya, hampir tidak ada perbedaan antara si Shokz Open Move dan juga si On Point Iron Open Ear. Secara ukuran menurut pendapat gue, fitnya itu dua-duanya masih aman-aman aja, terutama untuk orang Asia yang mungkin kayak secara penampilan itu lebih kecil ya. Buat lu yang pengen mendukung channel ini, lu bisa dengan berlari atau berolahraga dengan menggunakan One More. Langsung aja ke situs wia.id atau cek linknya di description box dari video ini. Dan bedanya tapi di bagian transducer dan control module. Control module itu yang bagian untuk lu pencet-pencet ini ya, yang agak besar. Dan kalau misalnya transducer itu yang memberikan sinyal sehingga lu bisa dengar audionya. Nah, di sini si On Point ini tuh lebih besar ya. Jadi terutama di transducer itu pelipis tuh terasa kayak ada benda yang ya lumayan tebel lah, lumayan cukup besar, tapi nggak besar-besar amat gitu. Dan untuk kayak kontrol modulnya juga agak sedikit lebih tebal nih si On Point dibandingkan dengan si Shokz Open Move. Kenapa? Karena memang secara berat pun ini juga ada perbedaan yang lumayan antara Shokz Open Move dan juga si On Point ini. Tapi kalau ngomongin berat, menurut pendapat gue sih itu relatif terkait siapa yang bakal pakainya. Kalau misalnya memang lu kayak pelari yang ultra atau enggak yang bener-bener endurance athlete yang jaraknya tuh udah jauh banget, mungkin berat yang ditawarkan si On Point ini akan terasa wah lumayan ya. Tapi kalau lu misalnya masih kayak pemula yang masih kayak larinya 5 km, 10 km atau bahkan masih kayak sampai 20 km, menurut pendapat pribadi gue sih berat yang ada pada si On Point ini kayak masih oke-oke aja. Tapi kalau memang lu pengen yang bener-bener lightweight sampai kayak nggak berasa misalnya sehari-hari lu pakai kayak ternyata gue masih pakai bone conduction headphone ya, nah itu mungkin sensasinya bisa lebih didapatkan pada saat lu memilih Shokz Open Move. Buat lu semua yang selalu nanya kayak mendingan Garmin atau Coros bang, gue udah pernah bikin videonya, jadi langsung klik kanan atas ataupun di description box dari video ini. Sekarang kita ngomongin features ya. Yang paling membedakan On Point Iron Open Ear dengan Shokz Open Move adalah kemampuannya untuk memberikan fitur MP3 player. Jadi kalau buat yang belum tahu, biasanya kalau bone conduction itu kan mendapatkan sumber musiknya itu lewat Bluetooth dari misalnya entah laptop atau enggak pas lu lari misalnya dari smartphone lu gitu. Nah, tapi kalau dengan adanya fitur atau kemampuan MP3 player, jadi tanpa membawa smartphone pun itu lu bisa mendengarkan musik. Tapi tentunya kalau lu masih inget zaman-zaman MP3 player dulu, itu lu artinya harus memindahkan data MP3-nya dari laptop lu ke si bone conduction headphone-nya itu sendiri. Ya dalam hal ini si On Point ini. Nah, fitur selanjutnya adalah kalau misalnya si Open Move ini masih IP55, jadi cuman kayak kena keringet doang dia amannya, tapi nggak bisa dibawa ke dalam air untuk berenang kayak si On Point yang dimana itu udah IP68. Kalau menurut pendapat gue sih ini yang paling gue rasa paling untung ya kalau pilih si On Point. Kenapa? Karena ya gue paling suka tuh dengerin podcast dan kadang-kadang tuh podcast itu durasinya lama dan kalau misalnya gue berenang doang gue juga ngerasa suka kayak bosen gitu ya. Jadi gue menggabungkan dua kegiatan itu dengan pakai si On Point ini, jadi lebih mengasyikkan. Jadi gue ngerasa kayak super duper produktif. Gue bisa dengerin podcast kesukaan gue tanpa ngerasa gue kehilangan waktu karena di waktu yang sama gue juga berolahraga yaitu berenang. Buat yang masih penasaran dengan Amazfit T-Rex 3, gue ada bikin sebuah video singkat yang menjelaskan kelebihan-kelebihan dari Amazfit T-Rex 3. Klik kanan atas aja ataupun ke description box dari video ini. Buat yang penasaran dengan suara si On Point di bawah air nih, gue ada rekam pakai action cam gue, si DJI Osmo Action 5 Pro. So there were questions, but as soon as I think my family saw what it could be, they were all on board and they were just like. Kalau ngomongin terkait kualitas audio, mungkin gue juga bukan seorang expert, tapi gue coba jabarkan sebisa gue. Yaitu kalau ngomongin Shokz Open Move, kita ngomongin bassnya ya. Bayangannya kalau lagu Justin Bieber, kayak lagu yang namanya Where Are You Now gitu. Nah, untuk bassnya menurut gue itu kayak nggak sampai tipis banget, tapi juga memang nggak sampai kayak nendang banget. Tapi yang paling penting adalah bassnya itu nggak pecah,
walaupun pada saat volume tertinggi sekalipun. Gimana kalau kita ngomongin topik yang sama, yaitu bass tapi di si on point? Menurut pendapat gue emang lebih nendang ya, tapi memang pada saat volumenya lu kayak naikin itu mulai ada sedikit tipis-tipis, sedikit distorsi. Nah, sedangkan gimana nih untuk mids dan vocal? Dan berdasarkan pengalaman pribadi gue yang hanya penikmat musik biasa, gue juga masih lebih ngerasa bulat atau lebih bersih suaranya, clean-nya di Shox Open Move, dimana ya tetap lu bisa mendengarkan vokalnya secara jelas ya di on point, bukan berarti nggak jelas semuanya, tapi agak sedikit ada grainy dikit, atau enggak kayak ya agak kasar lah sedikit lah, tapi bukan sesuatu yang bikin sensasi mendengarkan suaranya itu kayak bener-bener nol banget, enggak, tapi masih oke. Tapi kalau dibandingkan head to head, kalau menurut pendapat pribadi gue, itu gue lebih suka dan lebih clean itu vokal dari si Shox Open Move. Dan pengalaman gue kalau ngomongin treble di kedua bone conduction ini juga kurang lebih mirip ya, dimana memang kayak terasa lebih halus aja sih si Shox Open Move dibandingkan si on point. Tapi secara konklusi, kalau misalnya lu pengen yang agak lebih loud, gue rasa lu mendingan pilih yang transducernya agak lebih besar, yaitu si on point. Tapi kalau misalnya lu nggak terlalu perlu ya kayak mendapatkan sensasi audio yang terlalu loud, tapi yang penting kayak lebih halus, lebih clean, mungkin lu bisa lebih jatuhkan pilihan ke open move. Jadi karena kan kalau suara itu sebenarnya sangat subjektif ya, bisa aja apa yang tadi gue sampaikan itu lu juga nggak setuju, tapi setidaknya gue udah usahakan seobjektif mungkin berdasarkan pendapat pribadi gue. Oke, sekarang kita ngomongin terkait connectivity. Dua-duanya itu bisa pakai Bluetooth dan dua-duanya juga memiliki multi-point pairing. Nah, tapi kalau gue bandingkan itu kecepatan switchingnya aja. Buat yang belum tahu multi-point pairing itu apa, jadi lu bisa nge-pair atau connect ke lebih dari satu gadget. Dan pada saat lu pengen kayak switching atau beralih dari satu gadget ke gadget lainnya yang udah pairing, itu yang dinamakan multi-point pairing. Jadi gue coba switchingnya itu paling cepat itu yang mana, si on point atau si open move. Nah, berdasarkan pengalaman gue sih, pada saat gue menikmati konten audio visual itu paling cepet itu switchingnya si on point. Si open move ya agak ada beda beberapa milidetik lah dibandingkan si on point, itu berdasarkan hasil temuan gue ya. Sedangkan kalau untuk battery ini karena bodinya juga lebih besar ya, si on point tuh bisa up to sampai 10 jam, sedangkan si Shox Open Move itu bisa sampai 6 jam. Tapi itu akan sangat bervariasi tergantung juga daya yang lu gunakan. Maksudnya daya itu kan semakin kencang volumenya tuh daya yang dipakai kan akan semakin besar juga ya. Jadi itu ya tergantung penggunaan, tapi kurang lebihnya seperti itu. Dan gue sih nggak ada merasa masalah ya dengan durasi kedua bone conduction headphone ini, masih aman-aman aja. Oke, jadi kesimpulannya apa? Kalau menurut pendapat gue, buat teman-teman yang suka dengan audio quality yang mungkin yang bassnya itu ya biasa aja tuh, dalam artian itu dalam ranah bone conduction headphone ya, gue bandingin ya. Tentunya nggak bisa dibandingin dengan TWS yang biasa, yang earbuds gitu. Nah, menurut pendapat gue sih Open Move ini ya setidaknya suaranya clean, walaupun bassnya emang nggak dendang-dendang amat gitu. Dan itu leakage-nya atau kayak kebocorannya itu juga tidak sebesar kayak si on point gitu. Dan yang satu lagi, ini agak lebih enteng. Jadi kalau misalnya lu pakai sehari-hari nggak cuma buat olahraga, itu akan menjadi suatu keuntungan juga tuh beratnya. Tapi kalau misalnya use case atau skenario penggunaan lu adalah lu suka lari atau nggak triathlon lah ya, ada berenang juga, pastinya akan lebih untung lu pilih si on point karena udah ada MP3 playernya. Jadi lu bisa sembari kayak gue lah dengerin podcast sembari lu berenang gitu. Nah, jadi gimana nih? Lu timnya si Shox Open Move atau si on point? Nah, tulis di kolom komentar ya. Thank you udah nonton. Seperti biasa, kalau misalnya mau support channel ini bisa dengan membeli produk-produk yang gue udah bahas ya, salah duanya si Shox Open Move ataupun si On Point Iron Open Ear. Semuanya di situs wia.id. Kenapa? Karena lebih cuan di wia.id dengan cicilan 0% sampai 24 bulan. Gue Andrew and until next time.